Oke. Poin yang kelima ya. Ini aku kayaknya akan cukup cepat supaya kita ada waktu diskusi yang lebih lama. Tentang LPJ-an. Nah, di sini ada yang suka LPJ-an, tapi LPJ-nya nggak jadi evaluasi, cuma ditulis aja terus habis itu dilupakan. Siapa yang kayak gitu di organisasinya? Nah, aku sempat dapat cerita-cerita kayak gitu juga di beberapa anak-anak yang curhat ya dulu. Itu ada yang ya LPJ-an, cuma LPJ-an aja. Mereka habis bikin programnya selesai, bikin draft LPJ, bikin tulisan, terus nanti dipresentasiin ya, atau mungkin ada yang dipresentasiinnya tahunan. Terus ketika dipresentasiinnya tahunan, di akhir tahun, itu cuma selesai di presentasi itu aja, dan habis itu nggak dijadiin masukan untuk tahun berikutnya. Jadi untuk apa kalian bikin LPJ, capek-capek ngeluangin waktu, ya udah sama susahnya kayak bikin skripsi mungkin. Tapi ujungnya nggak dipakai, kan itu zolim sekali gak sih guys? Dievaluasi 3 jam ditaruh dengan banyak pertanyaan. Revisi berhari-hari sampai subuh, ya pas sudah selesai dikumpul terus nggak ada kabar lagi. Nah, hal ini jadi ini ya, jadi bikin organisasi kita atau proses kaderisasi kita tuh nggak berjalan dengan baik karena eh, metode kaderisasi itu harus dievaluasi. Kalau misalnya kita nggak mengevaluasi, ya jatuhnya kayak tadi. Jadi kita nggak tahu apa yang perlu diperbaiki, kita justru mengikuti budaya-budaya lama yang itu bahkan udah nggak relevan. Nah, makanya mau nggak mau kita harus mengevaluasinya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin evaluasi ya, kalian bisa search tentang ini ya, evaluation level Kirkpatrick. Ini referensi yang aku pakai. Nah, kalau beliau itu membagi jadi beberapa. Nah, ada di level reaction. Nah, level reaction itu ngebahas tentang satisfaction sama engagement. Bisa dengan survei, interview, atau focus group discussion. Kayak misalnya, nanti juga aku bakal nyebar survei ya tentang seberapa menarik kegiatan ini dan sebagainya. Nah, itu level reaction tuh. Kita bisa mengevaluasi agenda kaderisasi kita dengan kita menanyakan itu. Atau misalnya di level learning, kan sebenarnya ketika kita melakukan kaderisasi itu ada yang diharapkan ya. Kita tuh mengharapkan mereka tuh memahami sesuatu kan. Atau kita mengharapkan mereka tuh jadi bisa sesuatu. Atau misalnya kita mengharapkan mereka jadi terbiasa melakukan sesuatu gitu kan. Ketika kita bikin pelatihan formal terutama. Nah, kita perlu ngecek juga sebenarnya ketika udah dibikin pelatihannya, mereka itu jadi ngerti atau enggak, jadi bisa atau enggak, jadi terbiasa apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya enggak, ya enggak bisa gitu. Kita jadi nggak tahu sebenarnya kegiatan yang udah kita lakuin itu udah mencapai targetnya atau belum. Nah, makanya harus dicek. Nah, atau di level behavior, ada kebiasaan-kebiasaan perilaku yang memang ini berubah. Yang misal kita pengen si orang-orang itu yang asalnya nggak tepat waktu jadi tepat waktu. Nah, kita bisa melakukan intervensi ke sesuatu hal, entah itu bikin pelatihan, entah itu kita bikin program pengayaan, program pembinaan subuh, habis subuh gitu ya misalnya. Yang biar mereka tuh bangun gak kesiangan dan habis itu bisa ikut rapat pagi mungkin. Dulu di Gamais soalnya waktu rapatnya unik, waktu rapatnya habis subuh. Waktu aku dulu di Gamais ya. Jadi mereka punya budaya, kebiasaan rapat itu habis subuh. Kebanyakan subuhannya di Masjid Salman dulu, habis itu baru rapat, habis rapat ke kampus. Jadi mereka memulai agenda ke kampusnya dengan rapat. Nah, atau kita bisa melihat, mengevaluasi resultnya. Gitu. Kalau misalnya di ini, di tempat-tempat bisnis, itu kan tentang, kok sales sih? Sales ya. Sales, profit, growth, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau misalnya di organisasi kalian ya tentu itu berkaitan tentang pelayanan. Kalau misalnya di BEM, sejauh mana banyak mahasiswa yang terlayani dengan baik untuk diadvokasi. Atau misalnya di LDK, seberapa banyak orang-orang yang dia itu semakin tertarik buat ikut kegiatan keislaman. LDK kan ini ya, masalah-masalah di LDK itu beberapa yang masih sering aku dengar terkait ini ya, terkait mengislamkan orang yang udah paham. Karena ketika mereka bikin kegiatan yang datang orang-orang yang sebenarnya udah paham dan udah tertarik. Cuma pengen lebih ingat dan lebih nempel aja. Tapi nggak terlalu masuk ke esensi dakwah, di mana dakwah itu kita mengajak orang-orang yang memang belum terlalu tertarik jadi lebih tertarik kan. Nah, di resultnya udah sampai ke situ apa enggak? Karena
Yang tadi tuh, ketika kita mengembangkan kader-kader kita mengembangkan anggota-anggota di organisasi kita, harusnya itu berimpact ke dampak yang ingin dihasilkan sama organisasinya. Kalau misalnya kita mau bikin BEM kita jadi BEM yang paling bisa memberikan pelayanan terbaik ke mahasiswanya, ketika kita udah melakukan kaderisasi, apakah itu terwujud atau enggak? Kalau misalnya itu enggak tersampaikan, enggak tercapai, berarti memang ada sesuatu hal yang salah di kaderisasinya. LDF juga kayak gitu, LDK juga kayak gitu. Misalnya nggak terlalu banyak nih orang-orang yang semakin tertarik dalam kegiatan keislaman, bahkan lebih banyak orang yang semakin takut karena dikira radikal, misalnya kayak gitu ya. Ya berarti ada yang salah dalam kaderisasi kita, kaderisasi organisasinya gitu. Nah makanya kita bisa melihat, bisa mengevaluasi kesalahan kaderisasi itu dari 4 level ini. Ini sebenarnya ada penjelasan lebih lanjut, bisa dicek aja ya. Nah biasanya kan kita mungkin ada yang kenal ini ya, kenal apa nih, PDCA, plan, do, check, and act. Jadi pertama kita merencanakan dulu, terus mengeksekusi programnya, terus setelah kita eksekusi, kita cek atau kita evaluasi, analisa sebenarnya yang nggak menghasilkan output yang baik itu karena apa. Terus habis itu kita apa namanya, kembangkan lagi programnya. Kurang lebih kayak gitulah. Ini aku coba bikin lebih sederhana ya biar lebih mudah dimengerti untuk membuat continuous improvement dari plan, do, evaluate, sama learn. Ya. Sebenarnya agak mirip sih kayak tadi, cuma biar kata-katanya lebih mudah paham aja. Pertama kita rancang dulu nih program kaderisasinya, kita lakukan program kaderisasinya, terus kita evaluasi program kaderisasinya. Setelah kita evaluasi kan pasti didapetin hal-hal apa aja yang memang perlu diperbaiki. Nah itu kita pelajari gimana caranya biar hal-hal yang kurang baik itu bisa lebih baik lagi. Dan ketika kita bikin program kaderisasi berikutnya, itu bisa jadi bikin program kaderisasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus kita coba lakuin lagi, kita evaluasi lagi, kita belajar lagi, kita gitu-gitulah. Terus muter sehingga nanti program kaderisasinya terus bertransformasi dan terus menyesuaikan dengan zamannya gitu. Makanya aku biasanya kalau di LPJ itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suka sama LPJ-an yang dia menuntut apa sih, ada LPJ-nya diterima, LPJ-nya tidak diterima gitu ya. Aku agak nggak terlalu suka karena aku melihat hal seperti itu membuat para pembuat LPJ-nya itu menutup-nutupi kesalahan mereka. Padahal ketika kita mengevaluasi, yang dibutuhkan itu adalah kesalahan-kesalahan itu. Karena kita harus belajar gimana caranya biar kesalahan itu nggak terjadi lagi. Justru ketika kalian bikin LPJ, kita tuh harus sebanyak mungkin menuliskan kesalahan yang dilakukan. Supaya seenggaknya ketika memang ada budaya baik masih terlaksana itu kan pasti normalnya kayak gitu ya. Tapi ketika ada budaya buruk, orang-orang bisa mengantisipasi itu. Nah, cuma ketika proses LPJ-nya itu terlalu ini ya, terlalu menyeramkan, membuat orang-orang tidak atau enggan untuk menuliskan kesalahannya, itu bikin kesalahan itu tertutupi dan mereka jadi melupakan kesalahan dan tidak bisa mengantisipasi kesalahan itu di kemudian hari, di periode berikutnya. Nah, menurut aku itu salah satu hal yang salah ketika bikin LPJ ya, tapi atau ya bikin evaluasi mungkin ya LPJ sih mungkin ya. Tapi ditutup-tutupin kesalahannya. Jadi kalau misalnya mau LPJ-an ya buka-bukaan aja, nggak usah takut gitu. Karena justru yang paling penting adalah ketika kita bisa mengevaluasi, bisa mengetahui kesalahan kita ada di mana gitu.